Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyapa dari konten kreator pemula yang ingin pada para para warga Indonesia yang ingin menyaksikan pemandangan yang sangat indah. Di sini alhamdulillah lagi musim tandur umur 2 minggu dan semoga para petani di sini mendapatkan kebahagiaan dikarenakan dengan izinnya yang Tuhan Yang Maha Esa bisa menghasilkan padi yang berkualitas sehingga hasilnya bisa dikonsumsi untuk semua kalangan, dan semoga logistik Indonesia lebih melimpah lagi untuk mengayomi para elit, para masyarakat biasa umumnya, para menengah, para atas, para masyarakat, dan semoga para masyarakat Indonesia dalam keadaan baik-baik saja dan dalam keadaan bahagia, penuh dengan kebahagiaan dan penuh dengan keikhlasan dalam rangka menjalani kehidupan Indonesia dengan konsep dasar yaitu Pancasila. Jangan sampai kita melupakan isi Pancasila sehingga Indonesia terjadi Indonesia tiis ceuli herang panon. Jangan sampai kita semua, apapun jabatannya, apapun statusnya, jangan sampai melupakan isi Pancasila agar Indonesia tiis ceuli herang panon atau good looking. Yang ada Indonesia saling respect antara elit terhadap orang yang tukang ngarit, menghargai, begitupun orang yang alit atau orang tukang ngarit menghargai para elit yang memikirkan Indonesia dengan pemikiran jiwa raganya dengan segala keakuratannya sehingga Indonesia lebih berwarna lagi, semua Indonesia lebih 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 apa lebih lebih berbahagia lagi. Indonesia tidak ada carut marut, tetapi yang ada saling respect. Semoga dari kalangan atas, kalangan bawah saling menghormati, tidak ada sikut-sikutan. Begitupun kita, walaupun kita berbeda agama, berbeda suku, berbeda agama, berbeda budaya, tetapi yang ada Indonesia tiis ceuli herang panon. Untuk analoginya ya, semoga Indonesia atau konsepnya bagaikan, jadikanlah Teletubbies yang mungkin saudara juga sudah tahu apa itu Teletubbies, yaitu apa ya? Teletubbies itu yaitu adalah apa ya? Adalah sinetron, bukan? Itu adalah tayangan anak-anak, yaitu tayangan anak-anak yang mencerminan kedamaian, tidak ada perseteruan, tidak ada saling singgungan, tetapi yang ada berpelukan. Maksudnya kita satukan hati, untuk kerucutnya kita satukan hati, ya, yaitu Indonesia tiis ceuli herang panon. Apapun agamannya, apapun statusnya, apapun jabatannya, tetapi saling merangkul, saling menghargai, saling menghormati, tidak ada percekcokan yang sangat urgen. Kita harus bisa membuang sifat-sifat buruk kita, jangan sampai dimunculkan ke permukaan, apalagi merugikan orang lain. Kita harus, untuk yang Islam ya, ucapkanlah istighfar, astagfirullahaladzim, banyak bersyukur ya. Insya Allah Indonesia akan adanya damai lah, bila mana agama manapun gitu ya, jangan sampai menyakiti orang lain. Indonesia itu beragam-ragam budaya, beragam-ragam suku, tetapi kita satukan pemikiran, satukan hati. Indonesia tiis ceuli herang panon. Kita menghargai orang yang berjasa, jangan sampai kita mengecewakan
para pahlawan-pahlawan kita yang sudah yang sudah memperjuangkan Indonesia dari penjajahan kita. Kita rawatlah Indonesia dengan sama-sama, karena dengan kapasitas masing-masing kita, semua itu punya kapasitas masing-masing, tetapi kita satukan, yaitu simbiosis mutualis, saling menguntungkan, tidak ada yang saling dihargai, tetapi yang ada kita bersikap sportif. Kita harus kita harus kita harus kita harus dan kita harus kita harus sportif lah. Jangan sampai melakukan kecurangan untuk mendapatkan suatu keuntungan dengan cara kotor. Itu tidak baik, itu tidak sehat. Hal itu kita buanglah. Jangan sampai dimunculkan ke permukaan Indonesia, tapi munculkan ke permukaan Indonesia senyum dengan menghormati. Buanglah sifat-sifat buruk kita. Kita itu ya bagaikan kita harus bisa berperang lah terhadap diri sendiri. Jangan sampai memunculkan ke permukaan suatu hal yang dapat merusak Indonesia, dapat merusak tatanan Indonesia. Jangan sampai adanya saling pertumpah darah. Itu tidak baik, sangat tidak baik. Tetapi kita lah sama-sama menjalankan agama masing-masing. Kita juga punya kewajiban, para elit punya kewajiban, para santri punya kewajiban, para pelajar punya kewajiban, para orang tua punya kewajiban, para istri punya kewajiban, para suami punya kewajiban. Kita pun punya kewajiban, kita rawat Indonesia dengan konsep Pancasila. Itu adalah warisan dari leluhur kita, agar Indonesia tidak terjadinya perpecahan, tidak adanya perperangan antar suku, tidak adanya perperangan antar agama. Itu tidak boleh perboden. Harga mati perboden untuk melakukan pelanggaran. Jangan sampai terbesit untuk melakukan pelanggaran. Kita hargai kepada orang-orang tua didik kita yang sudah kita memberikan ilmu agama, ilmu untuk mendapatkan dunia juga, dalam rangka ya seperti macul atau gimana ya, untuk orang kampung dan untuk militer juga. Ya, apalah, kita harus bisa secara prosedural gitu ya. Orang sipil gitu, kita harus bisa menjaga di daerahnya masing-masing. Kita hargailah para baret AU, baret AL, baret AD atau baret pramuka juga, tanpa terkecuali. Saya tidak bersifat diskriminasi, tapi saya di sini bersifat inklusif. Apapun baretnya, ataupun orang yang tidak memakai baret, maksudnya topi atau atau kopiah berem, kopiah hidung, kopiah ungu gitunya, tetapi kita satukan ya pemikiran kita, yaitu Indonesia tiis cili herang panon. Jangan sampai di kepala kita ada suatu pikiran kotor gitu, ingin merusak tatanan Indonesia. Tidak boleh. Kita upayakan Pancasila menjadi dasar kita. Kita ya jangan sampai kita lah sesama izinnya menyapa kepada muslim juga. Kita upayakan sama-sama kita berdoa gitu nya. Izin untuk koreksiannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat Al-Qur'an mengatakan, ya saya lupa lagi gitunya, bagian mana ayat ke seberapa, juz ke berapa saya lupa lagi ya untuk koreksiannya. Tapi di sini saya sudah umum bahwa gitu, kita pun semua udah umum lah mendengarkannya, itu bahwa kita ada suatu doa lah ya dari Nabi Ibrahim, mohon maaf kalau nggak salah, Nabi Ibrahim itu Rabbana hablana min bukan itu, tapi ada suatu doa, yaitu kita bermohon agar kita Indonesia diberikan di logistik kita diberikan hujan. Mohon maaf di sini saya mau bersin, jadi belum bisa fokus terhadap aduh, agak menyerang gimana nih hidung saya, mohon maaf. Nah, di sini saya berada di saung sawah yang kepunyaan orang-orang bertani ya, karena
Mungkin di sini orang orang jauh, jadi maksudnya bukan orang sekitar sini, maksudnya ya maksudnya di sini ada orang jauh lah, beda desa lah, sehingga desanya jauh itu dari tempat tinggalnya, sehingga orang itu membuat saung lah seperti ini. Dan ya kalau sudah panen ya mungkin di sini akan diinepi karena takut pare atau gabahnya hilang. Ya sayang lah, jangan sampai Indonesia adanya pencurian, tetapi yang bagus itu harus mencuri keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bagus, karena dengan adanya ketakwaan insya Allah akan Indonesia akan gemah ma'rifah logistik, akan diperlancar, karena walau alal izin, itu ya diantaranya yang tadi, walau ahlal qura amanu wa taqul lafatahnakum barokati minas sama'i wal ard walakin kadzabu fakhadnahum bima kanu yaksibun. Ya itulah, bila mana ada suatu kaum gitu berakhlak takwa, ya insya Allah akan difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan logistik yang sangat melimpah, tiada akan terjadinya kelaparan, tumbuh-tumbuhan pun akan merambat yang sangat luar biasa, padi-padi pun akan memberikan bulir-bulir yang berisi dan berkualitas, tidak akan, kalau bahasa daerah kampungnya itu, kalau bahasa daerahnya itu hapa itu berarti gagal panen. Nah, karena dengan adanya ketakwaan, adanya kita saling, insya Allah Allah pun akan memberikan manfaat kita. Di sini izin mengabarkan bahwa di sini sudah memasuki duhur ya, waktunya orang-orang yang helper petani atau pembantu-bantu petani akan segera pulang, karena sudah waktunya duhur. Pulang itu waktunya kerja, jam kerja sudah pulang. Di sini bukan UMR itu, mohon maaf, kalau daerah untuk bahasa kulinya di sini per hari, yaitu dari jam 7 atau dari jam 6 sampai lohor, itu kuliahnya itu royaltinya kalau gak salah di sini 60.000 sampai diberi makan dan ngopi itu. Kalau lepasan di sini kalau lepasan di sini hanya 80.000 lah lepasan gitu aja sampai duhur. Dan semoga itu para petani gitu diberi kesehatan sehingga bisa menyalurkan logistik kepada para elit, kepada masyarakat, karena kan manusia itu punya kapasitas masing-masing, punya kegiatan masing-masing, tetapi yang ada kita sama-sama makan. Orang elit makan, orang kota makan, orang kampung makan, gitu, orang pelosok makan. Kita saling mendoakan semoga pada sehat lah gitu. Kita jangan sampai ada suatu kerakusan, kita harus saling menghormati, saling menghargai. Walau ahlal qura amanu wattaqu. Kembali lagi, mohon maaf pembicaraan saya agak sedikit acak-acakan ya, tapi ya mohon maaf karena di sini saya masih belajar dalam rangka public speaking. Mohon maaf untuk koreksiannya dan mohon maaf untuk kelurusannya, karena di sini saya juga bukan orang ahli gitu dalam tatanan negara gitu ya. Saya sangat ya, kita harus ikuti kepada orang-orang tua gimana sih cara merawat Indonesia dengan konsep Pancasila, dan kita doakanlah para orang tua didik yang mengajarkan ilmu-ilmu semoga dalam keadaan sehat walafiat. Begitupun untuk anak didik atau bisa dikatakan santri, atau apalagi kalau istilah bahasa pelajar mahasiswa itu para kader, mohon maaf ya, bahasanya agak lupa lagi gitu ya, mungkin para anak didik lah, semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa disalurkan, bisa direalisasikan, bisa dimunculkan ke permukaan sehingga menjadi tatanan Indonesia yang sangat bagus dengan adanya perpaduan kombinasi dari semua kalangan, dari semua jabatan, dari semua kalangan, konstitusi apapun kita satukan pemikiran, kita sama-sama
rawat Indonesia yang sudah diperjuangkan oleh para pahlawan pendahulu kita sampai mengeluarkan darah-darah, ya kita kita sebagai pelanjut ya kita rawat lah dengan penuh kearifan, jangan sampai gitu. Ya untuk analoginya ya bagaikan kapal laut lah. Apa kapal laut kita dianalogikan, ya berarti dia analogikan ada nahkodanya kan. Nahkoda sebagai presiden, dan semoga saja diberi kesehatan presiden kita. Ya mungkin saudara sudah tahu lah presiden kita siapa namanya, dan alhamdulillah kan di Indonesia punya presiden yang sangat hebat dan wakil presiden juga, dan semoga disehatkan. Dan untuk para menteri, para elit menengah sampai tukang ngarit gitu, kita satukan, kita simbiosis mutualisme, saling menguntungkan, tidak ada saling sikut-sikut, tetapi kita sama-sama kita rawat Indonesia yang tercinta ini gitu. Tidak ada apanya sikut-sikutan, tetapi yang ada apa, ramah lingkungan gitu. Saya sendiri juga ya mohon maaf belum bisa berkontribusi untuk Indonesia, tetapi hanya karena saya skill tidak punya, wawasan tidak punya, ya mungkin hanya sebatas doa lah. Semoga para Indonesia yang berkontribusi, yang mendedikasikan hidupnya, semoga dalam keadaan sehat walafiat, dan keluarga-keluarganya dalam keadaan rukun, dan anak-anaknya semoga dalam menjadi aset negara di masa yang akan datang sebagai pelanjut berikutnya untuk Indonesia. Dan tidak ada lagi adanya perburukan gizi, tetapi yang ada baiklah gizi tubuh, atau bisa dikatakan sehat lahir batin. Lahir batinnya itu kuat, strong, tidak ada jangan sampailah terjadi di Indonesia suatu pemerkosaan, jangan sampai itu. Sangat miris lah saya sebagai warga Indonesia ke para lainnya memikirkan Indonesia, menumpahkan pikiran, menumpahkan jiwa raga untuk kedaulatan Indonesia. Kok yang lain malah melakukan pembodohan secara brutal, ya kita tobatlah. Allah itu maha mengetahui untuk bahasa agamanya, atau bahasa secara umumnya Tuhan yang Maha Esa itu maha mengetahui. Nah jangan sampai lah. Nah kita sama-sama bertobat lah. Saya di sini bukan orang baik, saya di sini bukan orang suci, saya di sini orang kotor, tetapi ya Al-Quran mengatakan izin, ya saya tidak tahu lah untuk bahasa agama yang lain. Kalau saya Islam, jujur lah ya, semoga saya menjadi Islam yang baik, tidak menyakiti orang lain. Itu mengatakan jangan sampai putus asa gitunya. Kita harus tetap berbuat kebaikan, bahwa gitu kan. Bila mana Allah Subhanahu wa taala bertobat, itu sangat bunga, itu sangat asik gitu. Karena tadinya lupa, ketik tahu-taunya si anu itu ingat kepada aku, atau si makhluk itu ternyata tidak mengabaikan aku sebagai pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu sangat, ya kalau dianalogikan bagaikan, ya saya mendapatkan pengetahuan daripada orang tua, yaitu yang sudah ternama, ya beliau yang mengajarkan, dianalogikan bagaikan anak kecil kalau hilang mainannya gitu kan, betapa ringrang atau gelisahnya, tahu-taunya ketemu kan bunga gitunya, bunga amarsuta, mohon maaf kalau bahasa daerahnya bunga amarsuta, pokoknya bergembira riang lah. Begitupun kita sebagai makhluk tadinya lupa kepada Allah Ta'ala, bahkan melakukan pelanggaran, tahu-taunya bertobat, itu sangat rindu Allah Subhanahu wa taala. Semua juga punya kesempatan untuk menjadi orang lebih baik. Tidak boleh sombong. Begitupun untuk orang yang bisa bersikap beramal soleh, amal baik itu harus disyukuri. Jangan sampai tidak husnul khotimah, jangan sampai
kalau bahasa daerahnya itu ngebuntut bangkong gitu, kalau kecil adaan gitu misalkan, tahu-taunya menyusut tidak ada, begitupun tadinya dari kecil bagus soleh, tahu-taunya jadi orang besar, jadi orang rugi, bahkan mengabaikan makan, itu tidak boleh. Jangan sampai kita ngebuntut bangkong, untuk bahasa daerahnya, untuk bahasa orang tuanya begitulah. Tetapi kita harus bertobat lah. Ngebuntut bangkong itu ya bisa dikatakan suul khotimah, goreng tungtung gitu, buruk dalam akhir hayat itu. Jangan sampai kita buruk akhir hayat kita, tetapi kita selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar ditetapkan iman, Islam, ihsan ya, untuk bahasa untuk bahasa agamanya. Semoga saya juga mohon untuk doanya, tidak semoga saya juga diberikan kekuatan untuk bisa bertakwa, bisa beramal soleh, tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan orang lain. Siapa lagi kalau tidak peduli terhadap diri sendiri, kalau tidak orang lain ya berarti kita harus peduli juga kepada diri sendiri. Kita jaga ucapan, kita jaga perbuatan, jangan sampai mulut kita terjadi gibah, menyakiti orang lain, itu tidak boleh. Perboden, don't try untuk melakukan gibah, tetapi yang ada kita harus bisa mensupport lah. Ketika ada orang yang punya nikmat, kita doakan, jangan sampai sombong. Bila mana ada orang yang terjatuh, kita support, kita doakan supaya bisa bangun lagi gitu ya, bangun menghadapi dunia gitu. Jangan sampai putus asa gitu kan. Tetapi yang ada kita harus saling mendoakan orang lain, semoga sehat dan diberi kelancaran ya, insya Allah gitu. Untuk orang Islam yang punya kekuatan, yang punya keimanan lah, bahwa bila mana kita mendoakan orang lain, bahwa malaikat pun akan mendoakan orang yang mendoakan itu gitu. Orang kita, kalau kita meminta doa karena kita orang kotor ya sangat sulit lah untuk diterima, tetapi insya Allah gitu Allah juga maha mengijabah gitunya. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka aku akan mengkabuli. Namun di sini dalam hal ijabah Allah yang menentukan gitu, Allah yang sangat dewasa. Bila mana kita jangan sampai berburuk sangka kepada Allah, semua itu pasti diijabah. Ada yang dipatetoskan kepada hutang karena kita berdosa, yaitu untuk menembus dosa. Jadi doa kita untuk menembus dosa insya Allah akan diijabah gitu. Maka kita harus banyak-banyak istighfar gitu agar Indonesia tetap dalam keadaan baik. Dan jangan lupa sholat gitunya dalam doa. Jangan sampai kita menjauhi ulama. Ulama itu mengatakan sang leader, al ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris nabi, karena nabi sudah tidak ada. Jangan sampai dan itu adalah Nabi Muhammad SAW, itu adalah episode terakhir, nabi terakhir, tidak ada lagi nabi berikutnya. Dan sebentar lagi dengan hukum Allah ya, Indonesia akan hancur, akan kiamat gitunya. Sebelum kiamat kita upayakan pada orbitnya gitunya, pada aturan. Jangan sampai kita keluar dari orbitnya. Kita punya orbit gitu, kepada surga pun kita ada orbitnya, kepada Jakarta pun yaitu ada orbitnya, itu ada relnya. Kereta pun ada orbitnya, itu relnya. Dari Surabaya, kalau tidak menempatkan diri kepada orbitnya, tidak akan sampai. Kita pun harus disiplin. Kita harus disiplin terhadap diri sendiri, kita harus disiplin terhadap negara, kita harus disiplin terhadap agama, agar jangan sampai membuat sareksek. Kita upayakan jangan sampai bersikap sareksek. Sareksek itu tidak enak dipandang, tidak enak didengar, tidak enak dilihat gitu. Tapi yang ada kita tiistili herang panon, itulah yang paling baiknya gitu. Kita sama-sama mengamalkan agama gitu, tidak ada
bersatukanlah pemikiran kita, satukan pemikiran kita, satukan hati ya, satukan hati ya, untuk sama-sama merawat, untuk sama-sama tidak menyakiti orang lain gitu ya. Dan semoga apapun jabatannya, apapun statusnya, diberi kesehatan untuk menjaga Indonesia, untuk menjaga diri sendiri, untuk menjaga keluarga, untuk menjaga lingkungan, untuk menjaga negara. Dan semoga para TNI AUL AD gitu ya, diberi kesehatan, Kopassus Kopaska gitu ya. Ya, untuk para casis juga gitu, calon siswa, dan semangat, 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 semangat. Siapapun harus semangat, apapun jabatannya harus semangat, apapun dedikasinya dalam hal tertentu semangat. Kita punya kapasitas masing-masing. Kita kita harus menjadi ya, kita harus tekadkan kepada diri sendiri untuk bermanfaat sesuai dengan bermanfaat secara akurat gitunya. Kita cocoknya di mana, di air apa di darat gitu nya. Masih itu punya keahlian masing-masing, saya percaya gitu. Punya ada, misalkan saya hobinya di bidang tani, ya pelajarilah ilmu tani gimana gitu, agar untuk menanggulangi, untuk tidak terjadinya wabah, untuk tidak terjadinya kebocoran galengan ya, gimana untuk menanggulangi ya, dipelajari, jangan sampai banyak keyup atau gimana gitunya. Untuk para petani jangan sampai gagal panen, dan untuk juga yang para mengajar, para santri, para militer, casis gitu ya. Semoga diberi kesabaran, ketawakalan, dan semoga tidak loading lah untuk para casisnya, tetapi cepat tanggap apa yang dipelajarkan dari pelatih-pelatih gitunya, sehingga setiap trek-trek itu mudah untuk dilalui gitu. Semoga mendapatkan pangkat yang lebih baik dengan secara sehat gitunya, tidak ada kecurangan, tetapi yang ada sportif dengan adanya kebersihan, bersih gitu, dalam rangka kita bolehlah bersaing secara sehat, kita bersaing secara sportif dalam bidang apapun, dan kita terima bila mana kita menjadi pemenang ya, jangan sombong. Untuk yang kalah tetap kita punya jatah untuk menikmati Indonesia gitu, tidak boleh kita saling merangkul gitu. Untuk orang yang juara dalam apapun ya, kita respect, kita hargai. Dan untuk yang kalah ya, jangan sampai kita menggopok-gopok atau gimana gitunya, sangat dibullying, enggak, jangan. Tetapi yang ada saling mensupport gitunya, kita sama-sama kita sama-sama nikmati Indonesia dengan penuh semangat gitunya. Kita semangat terhadap tugas kita masing-masing, semangat dalam rangka menjalankan tugas agama, semangat dalam tugas menjalankan kewajiban negara, semangat dalam rangka menjaga lingkungan, semangat dalam rangka menyukseskan diri sesuai dengan keahliannya, di mana ya saya tidak bisa mengarahkan lah saudara cocoknya di mana ya, itu ikutilah hati nurani. Yang penting dalam rangka kesuksesannya itu tidak bertentangan dengan agama, tidak bertentangan dengan negara gitu ya. Tetapi yang ada kita harus berpikir jangka panjang, jangan sampai kita berpikir jangka pendek kita, tapi harus jangka panjang itu ya, walaupun susah gitu, jalanilah. Jangan sampai kita ingin mendapatkan walaupun besar wow gitu, tapi jangka pendek, tetapi yang secara curaling itu janganlah perbodon untuk melakukan hal itu. Tapi yang ada di sini saling menghargai. Mohon maaf, di sini saya akan mengakhiri percakapan ini. Mohon maaf bila mana ada belepotan dalam rangka public speaking saya, dan semoga saja ya, untuk dari hal pribadi saya, semoga para good people gitunya, dari 0 km sampai Merauke gitunya, dia keadaan baik-baik saja, keadaan sehat-sehat gitulah.
Mohon maaf dalam rangka public speaking saya kurang kurang tertata rapih, tidak enak didengar ya, mungkin saya juga masih di sini belajar gitunya. Semoga gitunya saya tidak semoga tindakan saya ini tidak menyesatkan orang gitunya, tidak menyesatkan diri sendiri gitu, tapi yang ada mengedukasi. Semoga agar orang lain berprestasi sesuai dengan kapasitasnya. Itu yang mohon maaf atas segala kekurangannya. Mohon maaf, dan untuk jangan lupa untuk kelurusannya dari belepotan saya ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.